Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ayu Paraswati dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A semester 5. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi mengenai etika bisnis terhadap lingkungan hidup. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dalam bidang bisnis. Nah, jadi keberlangsungan sebuah bisnis menyangkut dengan ketersediaan sumber daya alam. Jadi ketersediaan sumber daya alam ini sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang sehat, sehingga para pengusaha juga harus memperhatikan mengenai masalah lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu krisis lingkungan hidup. Nah, krisis lingkungan hidup ini karena adanya industri secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh pesat pada lingkungan hidup baik di sekitar industri itu ataupun lingkungan hidup secara luas. Nah, dengan adanya bisnis modern yang menjadikan industri dalam skala besar juga menjadikan lingkungan hidup menjadi masalah yang makin memprihatinkan, seperti perubahan kuantitas atau produksi yang besar-besaran mengakibatkan perubahan terhadap kualitas atau lingkungan hidup. Lalu selanjutnya yaitu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini dibagi menjadi dua. Nah, bisnis yang pertama yaitu bisnis modern, mengandaikan bahwa komponen-komponen lingkungan seperti air, udara itu merupakan barang umum sehingga dapat digunakan dengan seenaknya saja. Terus yang kedua, anggapan bahwa sumber daya alam seperti air dan udara dianggap tak terbatas sehingga penggunaan ataupun pencemarannya merupakan hal yang dapat dimaklumi. Selanjutnya yaitu masalah penting lingkungan hidup. Nah, masalah penting ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akumulasi bahan beracun. Akumulasi bahan beracun ini merupakan limbah dari industri, sehingga perlu ada aturan yang jelas mengenai hal itu agar tidak merusak lingkungan hidup. Nah, yang kedua ini efek rumah kaca. Masalah efek rumah kaca merupakan masalah yang penting sebab dalam masalah ini panas yang diterima bumi dari matahari terhalang partikel kecil yang dilepaskan oleh manusia. Hal ini berkaitan dengan pembakaran bahan fosil oleh manusia yang mengakibatkan perubahan iklim di dunia. Nah, yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini disebabkan pelepasan CFC yang ada di AC, lemari es, dan lain-lain. Dengan rusaknya ozon, maka sinar ultraviolet dari matahari tidak bisa disaring dan langsung mengenai ke bumi, yang mengakibatkan banyak penyakit, misalnya seperti kanker kulit dan lain-lain. Nah, yang keempat, keanekaan hayati. Keanekaan hayati ini akibat dari perusakan lingkungan hidup adalah yaitu kepunahan dari spesies kehidupan yang ada di bumi. Nah, selanjutnya masalah lingkungan hidup sebagai tantangan global. Kerusakan lingkungan hidup sekarang ini menjadi masalah global. Akibatnya yaitu dengan rusaknya lingkungan hidup sudah dirasakan oleh seluruh umat manusia. Namun, masalah ini selalu gagal diperjuangkan sebab tidak ada komitmen untuk membereskan masalah ini dan masih banyak manusia yang belum sadar akan menjaga lingkungan hidup agar kembali menjadi lingkungan yang sehat. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup dan ekonomi. Lingkungan hidup sebagai milik bersama. Nah, masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan hanya masalah bagi mereka yang mempunyai hutan yang lebar ataupun laut yang luas saja. Yang kedua, masalah lingkungan hidup adalah menjadi masalah bersama, sebab lingkungan hidup bukan hanya milik negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak, tetapi juga milik setiap orang di seluruh dunia. Nah, yang ketiga, dengan kesadaran tersebut, maka seluruh umat manusia wajib menjaga lingkungan hidup agar dapat dinikmati dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Implementasi ini tindakan dari kerusakan lingkungan hidup, yaitu meliputi siapa yang harus membayar. Nah, yang harus membayar itu ya si pembuat pencemaran yang harus membayar. Yang kedua, yang ingin menikmati lingkungan bersih harus juga menanggung biayanya. Yang ketiga, tanggung jawab yang mengenai masalah pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan melalui limbah
yang mereka buang di lingkungan sekitar perusahaan. Siapa yang harus membayar jika limbah tersebut mencemarkan lingkungan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan? Selanjutnya yang terakhir yaitu etika dan hukum lingkungan hidup. Etika dan hukum lingkungan hidup ini memang kadang bertentangan dalam memandang berbagai masalah. Namun, dalam masalah lingkungan hidup diharapkan ada kerjasama antara etika dan hukum, karena diharapkan ada aturan yang jelas dan sesuai dengan etika mengenai lingkungan hidup, yaitu antara lain mengenai pencemaran dan polusi yang dihasilkan manusia dan pabrik. Pebisnis juga diharapkan mempunyai etika, moral, dan turut melestarikan lingkungan hidup demi berlangsungnya bisnis yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.